refleksi sore ini prioritas. Katakan sama-sama, prioritas. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan sama-sama, apapun juga. Apapun juga artinya apa? Artinya apapun juga. Amin. Apapun juga di dalam kitab Kolose dia bicara tentang hubungan-hubungan. Hubungan suami istri, itu apapun juga. Hubungan anak-anak dengan orang tua. Bapak-bapak dengan anak-anak. Hamba-hamba dengan tuannya. Tuan-tuan dengan hamba-hambanya. Dan sesama manusia. Jadi Kolose 3 bicara tentang hubungan. Apapun juga hubungan suami istri. Apapun juga orang tua dengan anak. Apapun juga manajer dengan karyawan. Apapun juga dalam keadaan apapun. Pertanyaannya ialah seperti untuk Tuhan itu artinya apa? Nah, mari kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan seperti untuk Tuhan. Nah, mari kita renungkan prioritas seperti untuk Tuhan itu apa. Jadi saya mau bertanya, ini ikut urut-urutan prioritas hidup. Nomor 1 siapa? Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, pekerjaan. Keempat, pelayanan. Kelima, hobi. Ini bukan urutan yang saya pilih, tapi saya hanya mau tanya. Siapa yang setuju urutan ini boleh angkat tangan. Urutan prioritas hidup. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang Kristen ditanya, siapa yang utama dalam hidup Anda? Orang akan bilang Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, di tempat ini kita ibadah berapa jam? Ibu Naomi? 1 jam. 1 jam. Ya sedikit. Lewat-lewat 1 jam 15 menit. Hari Minggu kita kebaktian berapa jam di gereja? 2 jam. Jadi kalau 7 hari kita butuh berapa jam untuk menyembah Tuhan? Dan kalau orang lagi ibadah kayak ini sekarang, itu lihat mereka itu seperti malaikat. Iya dong. Kalau kita kebaktian kan lihat wajah malaikat semua. Coba lihat wajah kiri kanan malaikat kan. Tapi begitu keluar kena macet malah petaka. Bersungut. Marah. Karena banyak sekali problem di jalan. Tapi waktu ibadah kita tenang-tenang, santai luar biasa. Di kebaktian tak pernah terlambat bagimu ya Tuhan. Itu kalau di ibadah. Coba waktu keluar dari gereja tempat ibadah. Pas ada tukang ojek nyerempet mobil kita. Apakah saudara masih sempat angkat tangan dan bernyanyi? Tak pernah. Atau buka kaca mobil sambil marah-marah orang itu? Yang mana yang benar? Yang kedua. Berarti Tuhan itu nomor berapa sebenarnya? Yang kedua, kalau saudara bilang Tuhan nomor 1, Anda akan miskin, Anda akan kelaparan, dan Anda siap-siap untuk dievakuasi. Karena kalau untuk Tuhan berarti 24 jam menyembah Tuhan. Kapan kerja, kapan makan, kapan cari uang. Yang kedua, kalau kita bilang prioritas utama saya setelah Tuhan keluarga atau keluarga nomor 1,
maka Anda nggak bisa kemana-mana. Karena bilang prioritas keluarga berarti tiap hari bersama istri sama anak-anak. Kalau prioritas berikutnya pekerjaan, maka Anda tidak akan pernah menyembah Tuhan dan bertemu keluarga. Kalau prioritasnya pelayanan, maka Anda nggak bisa dapat apa-apa lagi kerja, karena pelayanan terus. Apalagi kalau prioritasnya hobi. Nah, banyak orang Kristen salah mengerti ayat ini. Apapun juga yang kamu lakukan, seperti untuk Tuhan, seolah-olah Tuhan nomor satu, pelayanan atau pekerjaan atau keluarga nomor dua, dan seterusnya. Di hari ini saya mau ajak kita untuk perhatikan Tuhan itu ada di mana-mana. Bilang amin. Tuhan ada nggak di keluarga? Tuhan ada nggak di pelayanan? Tuhan ada nggak di pekerjaan? Tuhan ada nggak di hobi? Tuhan ada di mana-mana. Itu berarti apapun juga yang sedang kamu kerjakan, sadarlah Tuhan ada di situ. Ini yang disebut spiritual awareness. Sadar Tuhan ada dalam hidupku 24 jam satu hari. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, gak ada orang komplain, gak ada orang bersungut-sungut, gak ada ribut-ribut. Tenang beribadah. Begitu suci, kudus ibadah itu. Kita begitu menghormati Tuhan. Gak ada komplain apa-apa. Kalau handphone bunyi, semua orang akan melirik dan melihat, segera matikan. Lagi ibadah. Kalau begitu, kalau Anda bilang bahwa Tuhan ada di keluargamu, Tuhan ada di perusahaan ini, nah, ketika Anda bekerja seperti untuk Tuhan, artinya kualitas pelayananmu, kualitas pekerjaanmu, kualitas pengabdianmu, seperti Anda sedang berjumpa dengan Tuhan. Bilang amin. Prioritas cuma satu, Tuhan. Tetapi semua bentuk pelayanan, semua bentuk pekerjaan, apapun juga yang Anda kerjakan, Anda sedang menyembah Tuhan. Dan saya percaya, kalau prinsip ini digunakan, nggak ada siksak, nggak ada terobos lampu lalu lintas, nggak ada orang terobos arus jalan yang berbeda. Karena orang semua tahu bahwa Tuhan itu ada di situ. Amin Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan, kayaknya saudara kurang yakin ya. Coba lihat wajah kiri kanan. Amin. Jadi waktu saudara di perusahaan ini, bosnya nggak ada, manajernya nggak ada, tapi Tuhan ada. Berarti bekerja seperti beribadah. Ibadah di dalam gereja di tempat ini namanya ibadah liturgis. Tapi pekerjaan dan pelayanan sehari-hari namanya ibadah di lapangan. Itu ibadah yang nyata, yang real. Ada bahasa-bahasanya, saya nggak perlu terangkan istilah-istilahnya. Jadi prioritas kita bukan Tuhan, itu lip service, itu nggak benar. Orang dia bilang saya beribadah kepada Tuhan, tapi Anda menyakiti istrimu, menyakiti suamimu, Anda curang, datang kantor terlambat, pulang cepat, minta gaji naik. Bilang sama sebelah, jangan-jangan kamu. Itu artinya apa? Bukan untuk Tuhan. Jadi perhatikan waktu kita beribadah kepada Tuhan, benar-benar begitu almighty Tuhan itu. Begitu dahsyatnya hubungan kita dengan Tuhan. Mestinya kita melayani keluarga sama dahsyatnya. Karena di dalam keluarga Tuhan ada di sana. Di dalam pekerjaan, di ruang kerja kita, di dalam mobil kita, Tuhan ada di sana. Itu yang disebut seperti untuk Tuhan. Kalau begitu, di mana problemnya? Kenapa orang bekerja melayani keluarga pekerjaan
tidak seperti waktu dia beribadah. Bapak Ibu ingat, puncak peribadatan kita ialah hubungan yang begitu intim dengan Allah. Sampai kita mencapai yang disebut titik, the point of no return. Kadang-kadang ibu-ibu berdoa sampai nangis karena begitu terharu atas pertolongan Tuhan. Kita melewati COVID-19 dengan selamat, itu banyak orang bersuka cita luar biasa. Kita melewati hari ini saja orang bersuka cita. Dan mereka bilang, praise the Lord, thank you Jesus, engkau baik dan baik. Bahkan orang sedang kemoterapi karena cancer pun tetap dia berkata, Jesus baik. Itu cara orang menyembah Tuhan. Mestinya ketika suami marah-marah, Tuhan Yesus baik. Amin. Ibu-ibu. Aduh, ini kayaknya sampai poin ini masalah ini. Coba ibu-ibu yang sudah punya suami boleh lambaikan tangan. Yang sudah berkeluarga. Yang sudah tidak punya suami lagi. Yang rencana punya suami. Halo ibu-ibu. Habis ini bapak, ibu-ibu dulu. Amin ibu-ibu. Jadi ketika suami pulang marah-marah, ibu-ibu ngapain? Balas marah. Balas marah. Terus Tuhan di mana? Tentang waktu suami pulang marah-marah, ibu-ibu tiru Tuhan Yesus. Buka kedua tanganmu dan berkata, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kopi susu dan pisang goreng. Haleluya. Amin. Ibu kenapa tidak setuju? Alasan tidak setuju? Mari kita buka Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Tuhan mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Tuhan bukan mengasihi kita waktu kita udah baik. Tuhan mengasihi saudara waktu masih apa? Berdosa. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, mestinya kita mengasihi orang lain, suami kita, istri kita, rekan kita, manajer kita, teman karyawan, waktu dia sedang berbuat salah. Karena kekuatan kasih itu terjadi di situasi yang disebut abnormal. Itu yang disebut cinta sejati, kasih tanpa syarat. Pak, tapi dia sakiti aku. Dia nggak benar hidupnya. Dia yang nggak benar hidupnya, tapi kamu kan benar. Dia sakiti engkau, tapi engkau kan tidak sakiti dia. Berarti soal apa? Respons kita seperti Kristus yang mengasihi saya, sekalipun saya orang berdosa, dia tetap memilih mati buat saya. Bilang amin. Itu prinsipal kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mulai marah-marah, ada aja alasan dia marah. Kebanyakan pria-pria nggak bikin apa-apa. Mungkin dia diam saja, istri udah nggak sabar, dia ambil ulekan sambal, dia pukul kepala bapak. Bikin apa? Tepuk dada. Berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran. Sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Bilang amin. Itu kebenaran. Tapi kalau ada wanita atau pria yang tidak mau mengampuni, berarti memang dia kepahitan. Dan kepahitan adalah celah masuknya dosa. Baca Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini saudara-saudara ini nggak mudah. Dia pingin diselamatkan, pingin dihormati, tapi nggak mau ikut kebenaran firman Allah. Yesus mengasihi saya, Yesus mati buat saya waktu saya masih berdosa. Yesus tidak mati buat saya waktu saya masih sudah sempurna, tidak ada. Masih berdosa. Berarti saya juga mesti mengasihi istri saya, anak-anak saya, waktu mereka berbuat kesalahan. Itulah kualitas unconditional love.
Kalau itu nggak terjadi, berhentilah jadi orang Kristen, nggak ada gunanya. Karena itu hakikat Kristus. Jadi segenap hati. Kita sekarang lihat apa yang disebut segenap hati. Hati itu pusat perbendaharaan. Yesus bilang hati itu dari hatimu akan keluar apa yang tersimpan di dalamnya. Dari ucapanmu ketahuan apa isi hatimu. Banyak orang bilang laut bisa diukur dalamnya, tapi siapa yang bisa ukur hati manusia? Bisa. Yesus yang bilang, cara ukur hati manusia, dengar apa yang keluar dari mulutnya. Kalau mulutnya memuji Tuhan dalam situasi apapun, berarti hatinya ada kebenaran firman. Tapi kalau dari mulutnya keluar caci maki dan persungutan, berarti dalam hatinya bukan firman. Karena firman tidak mencaci maki dan tidak ada persungutan. Kitab Amsal bilang jaga hatimu, karena hati itu terpancar kehidupan. Banyak orang bekerja, banyak orang melayani, urus keluarga, kelelahan, kecapean. Kenapa? Karena pakai otot. Saya mau tanya, yang paling lama gendong bayi kita, bapak atau ibu? Siapa yang paling lama gendong bayi? Ibu. Kalau bapak lama gendong siapa? Gendong ibu. Tahu. Gendong siapa yang paling lama? Gendong bayi atau gendong istri? Belum tahu. Pria itu kalau gendong bayi paling lama 3 menit. Langsung dia serahkan ke istrinya. Tapi kalau wanita gendong bayi itu 12 jam dia nggak berhenti. Tahu kenapa? Karena pria gendong pakai otot, istri gendong pakai hati. Itu beda. Maka urus keluarga jangan pakai otot. Bekerja dimanapun jangan pakai otot. Pakai hatimu. Sebab ketika engkau pakai hatimu, engkau sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Bilang amin. Saya punya teman pendeta melayani di Samarinda. Pendetanya udah meninggal kira-kira 3-4 tahun lalu. Dia cerita satu pagi tiba-tiba seorang wanita umur kira-kira 50 tahun telepon dia. Pak Pendeta tolong doakan aku dulu. Pagi-pagi aku belum bekerja. Tiba-tiba sudah keringat dingin. Biji-biji keringat itu seperti biji jagung. Aku khawatir jangan-jangan ini jantung. Lalu pendeta berdoa buat dia lewat telepon. Habis itu Pak Pendeta bilang begini, Ibu sebaiknya ke dokter. Supaya dokter cek jangan-jangan ibu jantung. Aduh Pak Pendeta saya tidak punya uang. Pendeta bilang, ibu ke dokter saja, saya telepon dokternya, gereja yang bayar. Lalu ibu itu pergi ke dokter. Sampai di sana dokter bilang, ibu harus di ronsen. Lalu ibu itu bilang, jadi saya mesti buka baju. Nggak usah. Ibu nggak usah buka baju. Di ruang praktek saya ada alat scan. Ibu cukup pasang badan aja. Nanti saya tekan tombol dan hasilnya akan keluar. Lalu ibu itu masuk ke ruang praktek dokter dibantu sama suster. Begitu dokter tekan tombolnya, beberapa saat kemudian keluar hasilnya. Lalu dokter periksa hasilnya. Dokter nggak percaya. Kemudian dia kasih masuk ke lab dari komputer, dia perbesar. Lalu dokter panggil ibu itu, ibu sini. Ini hasil ronsennya, jantung ibu bagus, tapi hatimu kotor. Ibu ini bingung, ini penyakit apa dok? Iya ini penyakit baru. Jantung bagus, hati kotor. Ternyata yang ditemukan di hasil ronsen ialah di dalam BH ibu ini ada uang Rp50.000 terselip. Dia tipu pendeta, tipu dokter, nggak punya uang. Padahal ada uang di dalam BH Rp50.000 terekam alat ronsen.
Jadi jantung bagus, hati kotor. Jadi coba lihat kiri kanan, tanya, bagaimana? Jantung bagus, hati bagus nggak? Ternyata banyak orang jantung bagus tapi hati kotor. Tipu pendeta, tipu dokter, bahkan tipu diri sendiri. Berarti problem segenap hatinya apa? Dia tidak segenap hati. Jadi lakukanlah, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bagian terakhir, kalau begitu apa pesan bagi kita hari ini? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti apapun yang kita kerjakan, kita mesti periksa apakah kualitas itu sama dengan waktu kita sedang beribadah menyembah Tuhan. Begitu kita melakukan pekerjaan dan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan, maka di situ kita akan temukan berbagai bentuk karakter. Orang yang taat, rajin, bukan berlambat-lambat dan bermalas-malasan. Itulah karakter. Sehingga suatu ketika Yesus berkata, kamu harus menjadi terang di dunia. Kamulah terang dunia. Dia nggak bilang kamu akan menjadi terang dunia. Tapi kamu adalah terang dunia. Dia bilang adalah. You are. Kamu adalah garam. Kenapa Yesus bilang pada orang-orang percaya waktu itu, kamu adalah garam. Garam bukan sekedar rasa masak, bukan sekedar mengawetkan daging atau lauk pauk, bukan. Di zaman Yesus, salah satu fungsi garam ialah mematikan virus dan mencegah virus-virus tidak berkembang. Karena waktu itu banyak sekali hewan dan banyak kotoran-kotoran hewan berseliweran di mana-mana. Ada juga manusia-manusia yang mohon maaf BAB-nya sembarangan. Dan salah satu cara supaya mematikan virus-virus dari kotoran-kotoran hewan maupun manusia, yaitu apa? Mereka menggali tanah, dikasih masuk kotoran, kemudian taruh garam, baru ditutup tanah, baru taruh garam lagi. Nah, fungsi garam itu ialah mematikan virus dan mencegah virus tidak menjadi penyakit masyarakat. Dan disitulah Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Di dunia ini banyak virus. Virus itu banyak. Virus persinahan, virus perselingkuhan, virus korupsi, virus manipulasi, virus kejahatan, kekerasan, free sex. Itu virus di dunia. Dan kamu hadir untuk mematikan virus-virus itu. Dan mencegah virus itu tidak menjadi penyakit sosial. Itulah panggilan kita jadi garam dunia. Karena apa? Karena kualitasnya itu kualitas Kristus dan kebenarannya. Kalau garam tawar, nggak ada guna, diinjak-injak. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang nggak berguna. Garamnya udah nggak berfungsi lagi. Malah dia jadi virus bagi masyarakat. Jadi apa pola prioritas kita? Hubungan Yesus dan Bapa. Bilang amin. Tidak ada yang bisa ganggu hubungan ini. Tidak ada yang bisa menerangkan hubungan ini. Yesus dan Bapa itu satu. Dia menyembah Bapanya. Apa-apa dia tanya Bapanya. Dia nggak pernah bertindak karena punya otoritas. Tapi dia apa-apa dia tanya Bapak. Bahkan subuh-subuh dia udah tanya Bapanya. Selesai bekerja dia tanya Bapanya. Dia bersyukur. Yesus dan murid-murid. Dia latih murid-murid. Tentang apa? Supaya kamu memberitakan kerajaan ini.
Dia latih murid-murid untuk seperti dia. Sekalipun murid-murid itu jatuh bangun. Bahkan ada yang gagal. Yudas. Tapi begitu Yesus naik ke sorga, murid-murid pergi dan pergi dan pergi, dan dunia diselamatkan. Hanya 12 orang dunia diselamatkan. Yesus dan dunia, dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan kasih Allah akan orang Kristen, bukan kasih Allah akan orang gereja, kasih Allah akan dunia ini. Maka Anda yang percaya pada Kristus, Anda juga punya kualitas kasih yang sama. Aku mengasihi orang-orang di dunia ini. Sekalipun mereka belum berubah, mereka belum mau terima Yesus, tapi kasih Allah tidak berubah. Tadi ada lagunya itu ya, biarpun gunung-gunung beranjak. 2 tahun lalu di Palu, tanah bergeser, kemarin di Soe, di NTT, gunung pindah, tutup jalan, ada yang bilang longsor apapun namanya, tapi Alkitab bilang biarpun gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak beranjak daripada aku. Amin. Yesus dan masa depan, next generation, generasi-generasi ke depan. Kita tidak tahu kita generasi keberapa. Bapak saya pendeta. Bapak saya sudah meninggal pada tahun 2010. Dia pendeta. Dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi setelah 2011 sampai sekarang. Tapi saya dipersiapkan untuk mengurusnya. Dan saya menyiapkan generasi baru juga untuk akan mengurusnya. Karena silih berganti generasi, silih berganti manusia, silih berganti zaman. Tapi Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi walaupun kita berubah bodi kita, Yesus nggak berubah. Berubah penghasilan kita, Yesus nggak berubah. Hubungan suami istri retak, Yesus tidak berubah. Covid datang pun, Yesus tetap. Kasihnya tidak berubah. Kalau begitu, kekristenan kita mestinya punya kasih yang sama. Di tengah-tengah pekerjaan yang kita, saya percaya saudara-saudaraku, Anda bekerja di perusahaan ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kecelakaan. Tapi saya percaya Tuhan taruh di sini untuk maksud-maksud yang jauh lebih indah. Bilang amin. Yesus dan kita. Kita itu saya dan Anda. Karena hati kita pusat perbendaharaan. Apa yang engkau ucapkan datangkan berkat. Apa yang engkau ucapkan juga bisa datangkan kutuk. Anda yang memilih. Kita nggak bisa atur mulut orang. Kita nggak bisa atur tangan orang. Tapi kita bisa atur hati kita dan mulut kita. Itulah prioritas untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi para pegawai, karyawan, orang tua, suami, istri, anak-anak, remaja, pemuda yang benar-benar hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin.